Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Arisma, NPM 2219201081. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan bioelektrik pada otot jantung dalam kebidanan. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan dari luar. Nah, sedangkan pada membran sel otot jantung, potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Selanjutnya berbeda dari sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat. Nah, selanjutnya yaitu ada biolistrik jantung. Di mana biolistrik jantung ini dari sudut pandang alat elektrodigiografi, jantung tersusun dari 3 tipe sel. Di mana di antara yang pertamanya yaitu ada sel pacu jantung, di mana sel pacu jantung ini merupakan sumber tenaga listrik yang normal pada jantung. Sel pacu jantung merupakan sel-sel kecil dengan panjang kurang lebih 5-10 meter. Sel ini mampu terus-menerus berdepolarisasi secara spontan dalam frekuensi tertentu. Frekuensi depolarisasi ditentukan oleh sifat-sifat listrik bawaan sel dan pengaruh neuron hormon dari luar. Selanjutnya, setiap depolarisasi spontan berperan sebagai sumber satu gelombang depolarisasi yang mengawali satu siklus untuk kontraksi dan reaksi jantung. Nah, jika kita merekan satu siklus listrik depolarisasi dan repolarisasi dari sebuah sel, kita akan mendapatkan gambar listrik yang disebut dengan potensial aksi, di mana pada setiap depolarisasi spontan terbentuk sebuah potensial aksi baru yang selanjutnya merangsang sel-sel tetangganya. Di mana jika dia merangsang sel-sel tetangganya untuk berdepolarisasi dan menghasilkan potensial aksinya sendiri, dan seterusnya sampai seluruh jantung terdepolarisasi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sel penghantar listrik, di mana sel penghantar listrik ini disebut juga dengan kabel jantung. Sel penghantar listrik merupakan sel yang tipis dan panjang, seperti kabel sirkuit listrik. Sel-sel ini menghantarkan arus listrik dengan cepat dan efisien ke daerah-daerah jantung yang jauh. Sel penghantar listrik di ventrikel berhubung membentuk jalur listrik yang berbeda. Selanjutnya yaitu anatomi jalur konduksi di dalam atrium lebih bervariasi. Salah satunya yang terkenal yaitu adanya serabut-serabut di puncak septum intraatrium di suatu daerah yang diberkas Beckman yang memungkinkan aktivitas cepat atrium kiri dari atrium kanan. Selanjutnya yaitu ada sel miokardium, di mana sel miokardium ini merupakan mesin kontaktil jantung. Sel miokardium menyusun sebagian besar bagian jantung, di mana miokardium ini bertanggung jawab atas kerja berat kontraksi dan juga relaksasi berulang-ulang, sehingga menghasilkan darah ke seluruh tubuh, di mana panjang sel ini sekitar 50-10 meter dan mengandung banyak sekali kontaktil aktin dan miosin. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.